Bismillahirrahmanirrahim. Guys, mitra muslim, hari ini adalah tanggal 22 Ramadan. 21 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Hanya kita yang menjalankan puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang tahu kalau kita ini puasa atau tidak. Oleh sebab itu, kita bisa belajar bagaimana implementasi puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah di dalam pemerintahan Umar bin Khattab, itu ada seorang wanita dan anak perempuannya. Dia waktu habis memerah susu, lalu kemudian ibunya mengatakan, "Nak, tambahi susu ini dengan air supaya jumlahnya semakin banyak. Toh pada malam hari ini Amirul Mukminin tidak bakalan melihat." Apa yang dikatakan anaknya benar, Amirul Mukminin tidak bakalan lihat karena dia ada di tempat yang jauh sementara kita ada di sini. Tetapi yakinlah, Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Amirul Mukminin, pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu janganlah dilakukan. Nah, saya kira seperti itulah hasil dari puasa kalau terimplementasi dalam kehidupan kita. Karena benar-benar hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sehingga di dalam kehidupan orang yang puasanya bagus, senantiasa muraqabatullah. Seandainya tadi siang misalnya, di hari ke-21 kita pada saat berkumur atau berwudu, lalu kemudian kita kumur 3 kali, kita keluarkan 2 kali dan 1 kali kita telan, tidak ada yang tahu. Tadi pas saat-saat sepi tidak ada orang, kita minum 1 tegak air es, ataupun kita minum, makan, tidak ada yang tahu. Tetapi semuanya tidak ada yang berani kita melakukannya, karena kita meyakini Allah pasti akan melihat kita. Dan puasa kita akan batal, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Maka kita pun tidak berani untuk melakukan itu. Itulah kehebatan daripada puasa. Oleh sebab itu, ini terimplementasi lagi pada zaman Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang menjual tanah, lalu kemudian tanah itu dibeli oleh sahabat lainnya. Setelah terjadi transaksi, akhirnya mulai diolah. Ternyata di dalam tanah itu ditemukan bongkahan emas yang sangat banyak. Lalu yang membeli, dia merasa tidak pernah membeli emas, dia hanya membeli tanah. Maka emas ini diantarkan kepada penjual. Lalu penjualnya juga menolak, bukan, itu tanah sudah kita jual, apapun yang ada di dalam itu adalah milik Anda, bukan milik saya. Tapi yang membeli, enggak, saya tidak pernah membeli emas, yang beli adalah tanah. Maka terjadilah percekcokan antara sahabat itu, saling menolak satu sama lain. Akhirnya berita itu sampai ke telinga Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mendatangkan mencari solusi. Setelah diceritakan kejadiannya, akhirnya Rasulullah bertanya, siapa yang punya anak laki-laki? Saya, Rasulullah. Siapa yang punya anak perempuan? Saya, ya Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu kita nikahkan aja anak-anak kalian, dan emas yang kita temukan itu sebagai mahar sekaligus bekal kehidupan mereka setelah pernikahan nanti. Sebuah kejujuran yang sangat luar biasa. Itu saya kira kalau terimplementasi dari hasil puasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita seperti sekarang, kita ini kan repot sekarang, biaya kita hanya untuk membuat trust orang percaya kepada kita. Harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada materai, harus ada macam-macam yang kita lakukan. Karena salah satunya trust yang tidak ada, karena dimungkinkan orang itu berbohong atau berlaku curang. Saya kira puasa cukup mengajarkan kepada kita seperti itu, sehingga kita semua akan benar-benar menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan puasa yang tinggal 8 atau 9 hari lagi bisa kita lakukan dengan baik, sehingga kita nanti satu Syawal berhak menyandang gelar Idul Fitri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.